Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini dengan Dobinson. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang masalah kewirausahaan. Ya, banyak saya lihat pengusaha-pengusaha sukses, wirausahawan sukses, di mana mereka memperkenalkan bagaimana cara berwirausaha atau berbisnis. Ya, dari sekian banyak pengusaha, saya tidak temukan satupun pengusaha yang tidak pernah mengalami kegagalan. Dan salah satu seorang panutan saya dalam bidang bisnis, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dalam bidang bisnis, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, jika ada seorang penjual, dia menyebutkan kekurangan dari barang yang dia jual, maka jual beli tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat luar biasa ya Nabi Muhammad SAW, di mana dia menjual atau mempromosikan produknya sekaligus dia menjelaskan apa kekurangannya. Kemudian ada seorang pengusaha ya dari daerah Tiongkok sana, yang dimana cerita bisnis dia, cerita jatuh bangun dia sungguh menginspirasi saya ya. Dia bernama Jack Ma ya. Jadi Jack Ma ini orang terkaya nomor sekian lah di dunia ini ya, atau orang paling kaya di Cina ya, di Tiongkok. Jadi Jack Ma ini anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Kemudian dia beberapa kali mendaftar di Harvard University, tapi 3 kali mendaftar dia selalu ditolak. Kemudian dia melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas tempat kelahirannya di Tiongkok. Dia mengambil jurusan bahasa Inggris. Setelah dia tamat, kemudian dia mendaftar 30 lamaran pekerjaan, tetapi dari ke-30 lamaran itu tidak ada satupun yang diterima ya. Kemudian banyak kegagalan dia. Salah satunya juga ketika dia melamar di KFC ya. Dari 28 pelamar cuman 1 yang tidak diterima, dan orang yang tidak diterima itu adalah dia sendiri, karena kata orang KFC-nya dia tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni. Kemudian dia melanjutkan kehidupannya dengan menjadi seorang pengajar les bahasa Inggris ya. Setelah itu, setelah dia menjalani pekerjaan ini, dia mempunyai kesempatan untuk pergi ke Amerika. Dan dia pergi ke Amerika, dia mempunyai kesempatan untuk mengotak-atik komputer ya. Setelah pulang dari situ, dia mempunyai ide untuk membuat perusahaan komputer di negara kelahirannya. Dia bukan ahli IT, dia bukan ahli komputer, tetapi dia ingin membuat perusahaan komputer. Jadi dia meminjam uang dari temannya sebanyak $20.000 kalau tidak salah ya. Jadi dia meminjam uang sebanyak itu, memberanikan diri untuk membuat perusahaan komputer. Tentu tidak mulus. Akhirnya dia bangun itu dari nol ya. Sekitar 3 tahun pertama usaha dia itu tidak menghasilkan uang sepeser pun ya. Dia sudah datang ke investor manapun dan selalu ditolak. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pendiri Yahoo ya, Yahoo. Si pendiri Yahoo ini mau untuk membiayai perusahaannya ya. Kemudian setelah dia biayai, akhirnya secara pelan-pelan
perusahaan Jack Ma ini mulai terkenal ya, dan perusahaan ini dinamai dengan Alibaba ya, Alibaba. Ya begitulah cerita dari Jack Ma tadi ya. Dia mencari investor dari manapun, bukannya dapat untung malah dia dapat rugi ya, karena malahan dia ditipu oleh 4 perusahaan ya, jadi sangat sedih sekali kemudian saya itu menyimpulkan dari kedua cerita tadi, apa itu kewirausahaan ya. Dari katanya, dari dua katanya, wira dan usaha. Wira itu artinya orang yang tangguh, pahlawan, berjuang ya, orang yang tidak mudah menyerah ya. Kemudian usaha itu artinya adalah sebuah tindakan untuk mencapai suatu hal. Jadi itulah kewirausahaan. Jika kita ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, maka kita harus menjadi seperti dua kisah yang saya sebutkan. Itu wirausaha yang saya pahami. Kemudian saya mengerti bahwasanya kita jika ingin menjadi seorang wirausaha, kita itu harus siap gagal ya. Karena ketika seseorang tidak siap untuk gagal, maka seseorang tersebut juga tidak siap untuk sukses. Itulah yang namanya kewirausahaan. Saya tidak mendapati satupun wirausahawan yang tidak pernah gagal dalam hidup. Pasti mengalami kegagalan. Bahkan saya pernah baca salah satu buku karangan orang Barat ya, dia mengatakan ketika ada seseorang lebih baik dari itu, apapun itu, berarti orang itu telah banyak mengalami kesalahan daripada diri. Jadi misal ada seseorang pengusaha yang dia itu mungkin usahanya lebih besar daripada kita, lebih sukses daripada kita, kemudian mungkin usaha kita dibandingkan dia itu tidak ada apa-apanya, berarti kita itu belum merasakan pahitnya kegagalan yang dia alami ya. Jadi proses untuk menjadi sukses itu ternyata kita harus mengalami banyak kegagalan terlebih dahulu. Bahkan Jack Ma itu ketika memberikan motivasi kepada anak-anak muda, dia selalu bilang, ketika umur 19 tahun atau sampai 25 tahun, buatlah kegagalan sebanyak mungkin. Buatlah kegagalan sebanyak mungkin. Jangan takut gagal. Jika kamu gagal, bangkit lagi. Jika kamu gagal, bangkit lagi. Ya, luar biasa ternyata ya. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses atau wirausahawan, itu kita dituntut untuk mencintai kegagalan. Baiklah, setelah kita bincang-bincang masalah kewirausahaan, sekarang kita bahas apa sih yang harus kita persiapkan jika kita ingin memulai bisnis kita. Yang pertama tentunya kita persiapkan produk atau barang yang ingin kita jual ya. Tidak mungkin kita ingin memulai usaha tetapi kita tidak punya barang atau produk yang ingin kita jualkan. Yang kedua, pastinya kita harus persiapkan tempat strategis ya. Karena tidak mungkin ya kita ingin mulai bisnis tetapi kita tidak punya tempat yang kita memulai bisnis tersebut ya. Kecuali kita mau jualnya itu di toko online, jadi kita ya nggak butuh tempat lah, kita jual saja di toko online tersebut ya. Setelah itu kita pikirkan nama yang unik atau nama yang mudah diingat oleh konsumen kita nanti ya. Karena ini ya cukup penting. Setelah itu yang terakhir adalah kita cari investor atau modal ya. Karena biasanya seorang wirausahawan atau pengusaha yang dia baru mulai dari nol, biasanya tidak punya modal. Jadi kita harus cari investor ya. Usahakan cari investor yang terpercaya, yang mudah dipercaya, dan dia ingin berkomitmen dengan kita untuk sama-sama berusaha membuat sebuah usaha gitu ya. Jadi
itu yang perlu kita persiapkan. Ya, itulah bincang-bincang kita tentang kewirausahaan yang pastinya masih banyak kekurangan ya, karena kita harus banyak-banyak belajar ya. Tapi